Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak didikku semua? Apakah kalian sudah siap untuk belajar PAI? Hari ini kita akan membahas materi bab 9, tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah: pertama, menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Kedua, menjelaskan dalil nakli pernikahan. Ketiga, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Keempat, menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Mari ikuti pembelajaran ini dengan seksama, jangan sungkan untuk kalian bertanya jika ada yang belum difahami. Let's go! Baiklah anak-anak didikku generasi Qurani, sejenak mari kita lihat apa saja yang akan kalian pelajari di bab 9 ini. Yuk kita lihat peta konsepnya. Pertama, yaitu tentang pengertian pernikahan, baik pengertian menurut syariat Islam, maupun pengertian nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua, dalil nakli pernikahan, hukum nikah dan tujuan nikah. Ketiga, kalian akan pelajari bagaimana kriteria memilih pasangan atau jodoh menurut Islam. Keempat, yaitu tentang rukun dan syarat nikah, agar pernikahan itu syah. Kelima, tentang orang-orang yang haram untuk dinikahi. Keenam, jenis-jenis pernikahan yang diharamkan. Ketujuh, mahar atau mas kawin. Bagaimana anak-anak didikku semua? Pastinya masih semangat dong, let's go! Silakan amati keseluruhan gambarnya. Lalu, bagaimana pendapat kalian tentang gambar-gambar ini dihubungkan dengan materi pernikahan dalam Islam? Ayo beri pendapatmu. Silakan amati keseluruhan gambarnya. Lalu, bagaimana pendapat kalian tentang gambar-gambar ini dihubungkan dengan materi pernikahan dalam Islam? Ayo beri pendapatmu. Silakan amati keseluruhan gambarnya. Lalu, bagaimana pendapat kalian tentang gambar-gambar ini dihubungkan dengan materi pernikahan dalam Islam? Ayo beri pendapatmu. Setelah kalian membaca kisah ini, apa pelajaran yang dapat kalian ambil dari kisah di atas? Dan bagaimana tanggapan kalian terhadap sikap Ibu Hajar? Ayo berikan pendapat atau komentarmu. Setelah kalian membaca kisah ini, apa pelajaran yang dapat kalian ambil dari kisah di atas? Dan bagaimana tanggapan kalian terhadap sikap Ibu Hajar? Ayo berikan pendapat atau komentarmu. Anak didikku generasi Qurani, sekarang mari kita fahami pengertian pernikahan, baik menurut syara, maupun definisi pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pertama adalah, definisi pernikahan menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis, mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Yang kedua, adalah definisi pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Anak didikku yang kusayangi, jangan kau dekati zina, mendekati saja dilarang, apalagi sampai melakukannya, ingat itu ya sayang. Jadi dengan kata lain pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Anak didikku Sivitas Akademika yang kubanggakan umat Islam di Indonesia, jika ingin menikah, harus tunduk dan patuh pada dua produk hukum, yaitu hukum Islam dan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia.
Bagaimana anak didikku? Apakah kalian sudah paham definisi pernikahan? Anak didikku, agen perubahan yang menjadi kebanggaan negeri. Selanjutnya, yuk kita bahas dalil nakli tentang pernikahan yang terdapat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir, sungguh Allah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Jadi haram hukumnya menikah sesama jenis. Nauzubillahi min zalik. Menikah dalam Islam tentulah memiliki tujuan, pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang yang Allah berikan. Ketiga, untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah. Kelima, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya anak-anakku para mujaddid, yuk kita bahas hukum nikah. Pertama, sunnah. Bagi orang yang sudah mampu lahir batin, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari perzinaan. Kedua, wajib. Bagi orang yang telah mampu menikah lahir batin dan ia khawatir terjerumus dalam perzinaan. Ketiga, makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Keempat, haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak-hak istri serta keluarganya. Masih semangat anak didikku? Pastinya dong, let's go. Selanjutnya kalian simak ya hadis Nabi Muhammad tentang kriteria memilih pasangan hidup. Rasulullah bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari, jadi anak-anakku, silahkan kamu pilih yang cantik, yang tampan, silahkan kamu pilih yang tajir melintir, dan silahkan cari calonmu dari keturunan darah biru, anak sultan, yang jelas nasabnya, dan jelas pula nasibmu, tapi apabila calonmu itu agamanya baik, insya Allah akan membawamu ke syurganya Allah. Fahimtum? Baiklah anakku sekalian, ketentuan pernikahan selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai rukun dan syarat nikah. Rukun nikah yang pertama yaitu, calon suami. Syaratnya. Pertama, calon suami benar-benar laki-laki. Kedua, calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri, baik haram karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Ketiga, tidak terpaksa. Tidak sah menikah tanpa ada kehendak sendiri. Keempat, calon suami diketahui jelas identitasnya. Artinya sudah diketahui nama, alamat, beserta orangnya. Kelima, tidak sedang melakukan ihram, bagaimana? Bisa difahami. Rukun nikah yang kedua yaitu, calon istri. Syaratnya, pertama, benar-benar perempuan. Kedua, bukan wanita yang haram dinikahi, baik karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan alias istri orang. Ketiga, jelas identitasnya, sudah diketahui nama serta orangnya. Keempat, tidak sedang melakukan ihram, atau dalam masa iddah.
Rukun nikah yang ketiga yaitu wali nikah, syaratnya, pertama, Islam, kedua, balik atau sudah dewasa, tidak sah anak kecil menjadi wali nikah. Ketiga, berakal sehat. Keempat, merdeka, bukan seorang budak. Kelima, laki-laki, tidak sah wali dari perempuan. Keenam, adil, yaitu bukan orang fasik. Bagi perempuan yang tidak memiliki wali, maka memakai wali hakim, yaitu dari pegawai kantor urusan agama atau KUA, sesuai ketentuan YG berlaku. Rukun nikah yang keempat yaitu saksi nikah, syaratnya, pertama, Islam. Kedua, balik. Ketiga, berakal sehat. Keempat, merdeka. Kelima, dua orang laki-laki, tidak sah saksi dari perempuan. Keenam, adil. Rukun nikah yang kelima yaitu ijab qabul, syaratnya, pertama, dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya, antara ijab dengan kabul tidak berselang lama. Kedua, tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya, saya terima nikah si fulanah dalam waktu sebulan. Ketiga, lafaz jelas maksudnya, dan tidak disangkutkan dengan makna. Yang lain. Misalnya saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau tetap menjadi pengusaha. Keempat, ijab dan kabul menggunakan kalimat nikah, tazwij, atau yang semakna. Kelima, boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Masih semangat anak didikku untuk belajar agama? Pastinya semangat dong, yuk kita fahami, ternyata ada nih beberapa jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam. Pertama namanya nikah mut'ah, yaitu nikah yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Semua imam mazhab sepakat bahwa pernikahan ini haram dilakukan. Secara historis dibolehkannya nikah mut'ah oleh Rasul ini karena umat Islam waktu itu berada dalam masa transisi dari jahiliyah menuju Islam. Praktik perzinaan pada masa jahiliyah sudah membudaya, sementara Islam datang dan Rasul menyeru umat Islam untuk berperang, maka keadaan jauhnya pejuang Muslim dari istri-istri mereka tentu saja merupakan suatu penderitaan tersendiri. Kebolehan ini berlangsung hingga datangnya hadis Nabi sebagai nasih atau penghapus atas kebolehannya. Jenis pernikahan yang diharamkan berikutnya adalah nikah syigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Dasarnya adalah hadis nomor 1415 yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim yang artinya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah melarang nikah syigar. Yaitu seseorang menikah dengan putri orang lain dengan syarat putrinya harus menikah dengannya tanpa ada mas kawin, hadis riwayat Muslim. Pernikahan yang diharamkan berikutnya adalah nikah muhalil, yaitu seseorang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Hal ini ditegaskan dalam hadis nomor 1120 dalam kitab Sunan Al-Tirmidzi juz 3 yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah melaknat muhalil dan muhalalahu. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Pernikahan yang diharamkan berikutnya adalah pernikahan orang yang sedang ihram, baik ihram haji atau umrah, serta belum memasuki waktu tahallul. Dalam kitab Sahih Muslim, Nabi Muhammad bersabda yang artinya, Aban berkata, saya pernah mendengar Utsman bin Affan mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan untuk dinikahkan dan meminang. Hadis riwayat Muslim. Pernikahan yang diharamkan berikutnya adalah pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai atau suami meninggal dunia. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. Pernikahan yang diharamkan berikutnya adalah pernikahan dengan wanita musyrik, berdasarkan firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, pernikahan yang diharamkan berikutnya adalah menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan sebab persusuan seperti yang diharamkan sebab keturunan, hadis riwayat At-Tirmidzi.